Saya makan dulu, jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan ini aktivitas aku di dapur seperti biasa. Jadi tadi aku habis baru pulang dari pasar tradisional untuk belanja sayuran. Dan ini dia sayuran yang aku beli tadi. Nah, ini yang aku pegang kacang panjang, kemudian aku beli kangkung juga. Dan ini ada jeruk nipis buat marinasi stok protein hewani. Terus aku beli tempe juga langsung 2 papan. Ini harganya 10.000 ya, 2 ini. Dan ini aku beli kemangi karena aku rencananya mau bikin sambal yang dikasih kemangi. Dan ini aku beli nanas juga. Nah, ini ada jamur tiram juga, aku beli 1/4 kilogram, harganya Rp12.000. Rencananya sih mau dipindang jamur ya. Terus itu aku beli jagung muda 1 kilogram, harganya Rp10.000. Nah, lanjut hari ini aku mau langsung masak. Jadi ini tempenya mau aku masak karena tempe itu kan paling tahannya beberapa hari aja ya, nggak nyampe 2 hari. Kalau udah 3 harian itu biasanya rasanya udah nggak enak. Terus juga aku beli ikan asin bulu ayam, harganya 1/4 kilogram 15.000. Jadi aku langsung beli 1/4 karena ini bisa awet ya kalau disimpan di dalam freezer. Nah, biasanya kalau aku beli tempe itu pasti pasangannya beli tahu ya, karena biasanya penjual tempe itu pasti menjual tahu juga. Nah, ini aku beli Rp5.000 tahu putih. Biar awet, untuk menyimpan tahu putih itu kita rendam dengan air matang dan airnya itu kita ganti secara berkala ya. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau ambil dulu ada food container karena aku mau nyimpen ikan asin tadi ya, lumayan banyak 1/4 kilo itu. Jadi nanti mau aku sisain sedikit untuk digoreng hari ini ya kalau sempet, atau buat besok-besok. Jadi sebagiannya itu mau aku simpan di freezer. Sementara yang mau dimasak untuk dalam waktu dekat ini paling aku simpan di chiller aja. Terus juga sekalian aku ngambil wadah food container untuk menyimpan tahu tadi karena memang stok tahu di kulkas sudah habis. Nah, ini dia ikan asinnya ya, aku simpan dulu di dalam wadah food container ini. Ternyata lumayan banyak ya ikan asinnya. Kalau misalnya nggak rajin dimasak ini bakal lama ya habisnya. Cuma ini enak banget ya kalau misalnya kita makan pasangan anget habis diangkat dari kuali itu, apalagi kalau buat sahur ya. Nah, sebentar lagi kayaknya kita mau menyambut bulan suci Ramadan ya, sekitar mungkin 3 bulanan lagi. Jadi wajib kita nyetok ikan asin ya supaya lebih semangat sahurnya, karena kalau sahur itu kayaknya kita milih-milih ya makan. Pengen makan yang ringan-ringan aja atau yang simple. Nah, ini aku simpan ya di dalam freezer di bagian atas sini biar kelihatan, karena kalau di dalam laci bawah itu biasanya aku nyimpan untuk stok protein hewani yang basah ya. Oke, baiklah. Nah, ini aku mau mulai masak. Jadi aku mau ngiris-ngiris tempe dulu karena ini mau aku goreng. Jadi kalau kita mau menggoreng masakan yaitu sebaiknya kita dahulukan dulu yang digoreng yang tidak menyebabkan minyaknya keruh, kayak tempe dulu, nanti baru kita menggoreng ikan dan lanjut kita goreng ikan asin gitu ya. Nah, tapi hari ini itu aku nggak goreng ikan, aku cuma goreng tempe aja. Sementara ikannya itu mau aku bakar ya, biar nggak terlalu banyak goreng-gorengan. Nah, ngiris tempe itu memang harus sambil diperhatiin gitu ya. Kayak gini aku ketemu batang kayu hitam kecil itu. Nah, ini mesti dibuang karena bahaya kalau kemakan. Kadang juga aku ketemu lidi, mungkin bekas bungkus pakai daun pisang gitu. Oke, lanjut. Nah, ini setelah ngirisin tempe, aku mau bikin apa? Pencelupannya dulu ya, apa pencelupan itu. Nah, ini dia. Jadi ini aku pakai tepung instan aja yang khusus untuk goreng tempe, tapi aku gunain nggak terlalu banyak dan aku tambahi garam sedikit ya, karena kalau cuman pakai tepung instan aja goreng tempe itu agak kurang asin kalau menurut aku ya, karena aku itu orangnya pemasin kalau untuk rasa makanan ya atau masakan. Ini aku goreng tempenya langsung 1 papan karena tadi kan aku beli 2 papan ya. Kalau dua-duanya sih kayaknya kebanyakan. 1 papan ini aja kalau menurut aku kadang masih berlebih ya, walaupun ini dimakannya nyampe menu untuk malam nanti.
Sambil nunggu tempenya mateng, nah ini aku mau ngupasin nanas dulu karena aku mau bikin sambal nanas. Untuk yang ngikutin video aku dari awal dulu pernah aku share ya resep untuk bikin sambal nanas matang. Ada sambal nanas matang, ada juga sambal nanas mentah ya. Kalau sambal nanas mentah itu kita nggak usah pakai bawang-bawangan, cuman cabai, terasi, sama garam dan gula aja. Tapi kalau untuk sambal nanas matang ini kita pakai bawang ya. Bedanya sambal nanas mentah itu dia lebih seger ya, tapi nggak tahan lama. Tapi kalau sambal nanas matang ini dia bisa tahan lama. Karena ini yang mau aku masak semuanya satu buah nanas ini, jadi aku bikin sambal nanas matang aja. Nah ini tempenya udah aku angkat, gorengan pertama, ini gorengan kedua, dan masih ada gorengan ketiga, keempat, kelima kayaknya ya. Nah di tungku sebelahnya ini aku manfaatkan untuk memanggang ikan. Jadi ikan ini sebelumnya udah dimarinasi dulu sama garam, jeruk nipis, kemudian juga aku kasih sedikit bumbu racik untuk ikan ya. Oke, ini tempenya udah matang lagi, penggorengan ketiga, keempat, kemudian nanti kelima. Ini aku persingkat aja ya. Nah, untuk ikannya ini agak sedikit lengket di grillnya ini, karena tadi aku nggak pakai mentega ya, jadi aku pakai minyak goreng. Tapi minyak gorengnya itu nggak aku pakein kuas gitu ya, jadi di sela-sela bagian sekat-sekat dari grill ini itu nggak kena minyak, makanya dia ada yang nempel. Tadi itu males ngeluarin kuas ini ya, tapi ujung-ujungnya masih tetap kepake kuasnya karena buat ngolesin kecap sama bumbu untuk pengoles bakarannya ini. Nah ini dia hasilnya, pokoknya ini wangi banget, adiknya itu sampai dicemilin gitu ikan bakarnya ya. Nah lanjut, ini habis menggoreng tempe tadi, minyaknya kan masih ada ya. Jadi aku gunain untuk masak sambal nanas matangnya. Ini cuman ada cabai, bawang merah, sama bawang putih ya, di chopper, kemudian ditumis-tumis sampai matang. Kalau untuk bawangnya mau pakai bawang merah aja atau mau pakai campuran bawang merah, bawang putih, boleh semua ya. Kalau ini aku dicampur bawang merah, bawang putihnya lebih sedikit yang pasti. Kalau udah matang, ini bumbunya, baru kita masukin nanas yang udah kita cincang-cincang, ini dia. Oh iya, jangan lupa dikasih dengan terasi ya. Nah, karena aku punyanya terasi yang udah disangrai, jadi makanya ini kelihatan aku nambahin terasinya kayak berbentuk bubuk gitu ya. Nah, terasi itu bagusnya kita larutkan dulu di dalam air, nanti air terasinya itu yang kita masukkan ke dalam sambalnya ini supaya larut ya. Terus jangan lupa dikasih garam, dikasih juga gula, boleh gula merah, boleh gula putih. Kalau ibuku dulu suka pakai gula merah ya, tapi kalau aku karena pengen yang ringkes suka pakai gula putih. Oke, nah ini tinggal nunggu mateng aja. Lanjut, habis masak sambal nanas ini, aku mau lanjut lagi masak kangkung ya, karena sayurannya belum ada. Dan ini jangan gagal fokus ya, kalau ngelihat pas aku masukin gula pasir itu sampai habis. Karena memang belum aku refill, aku sengaja mau cuci dulu ya botolnya, biar nanti pas ngerefillnya itu botolnya udah dalam keadaan bersih gitu. Karena memang udah lama kayaknya belum aku cuci. Nah ini kita tunggukan sampai air pada nanasnya itu sedikit kering ya, supaya awet sambalnya ini. Karena ini pedas banget, tadi aku masukin cabai rawit merah sama cabai keriting gitu ya. Kalau pedas banget itu biasanya sambalnya jadi lebih awet ya, nggak cepet habis. Nah ini udah matang ya, jadi aku masukin dalam wadah. Lanjut, ini aku masak kangkung dulu, jadi ini aku potelin dulu sayur kangkungnya. Sebetulnya video motelin kangkung ini itu pas aku nunggu tempe goreng tadi mateng ya, jadi aku itu nyambi. Nah jangan gagal fokus kalau ngelihat udah agak kuning-kuning sedikit, karena memang ini aku udah lama di kulkas ya, jadi belum aku masak-masak. Sementara kangkung yang baru aku beli tadi itu aku simpan di kulkas, jadi aku dahulukan dulu kangkung yang ada stoknya di kulkas ya, atau kangkung yang lama. Karena kemarin itu aku sempat belanja sayur, tapi aku nggak dahulukan masak kangkungnya. Jadi aku dahulukan sayur yang lain yang lebih awet kayak kubis, wortel, kemudian jagung gitu ya. Makanya ini kangkungnya pas sudah beberapa hari udah ada sebagian yang kuning.
Ini juga tadi kangkungnya aku nyimpennya nggak langsung food prep di wadah food container yang udah dipotel-potelin gitu, nggak ya, tapi langsung aku masukin aja di laci bawah dan di dalam plastik kantong. Makanya karena uap embun dari kulkas itu dia ada sebagian yang nguning. Oke, nah ini udah selesai ya. Tadi tumis bawang putih, bawang merah sama cabai yang diiris-iris aja. Kemudian ini aku masukin garam, saus tiram, kasih kecap sedikit. Kecapnya boleh diganti dengan gula. Nah, ini aku mau tambahin air ya, karena biasanya anak-anak itu suka ngambil kuahnya. Pokoknya sayuran itu wajib kayaknya berkuah ya, biar anak-anak itu mau makan. Alhamdulillah ini pas selesai masak, kakak Gali pulang dari sekolah, jadi dijemput Pak suami ya. Jadi Pak suami sekalian juga ke rumah untuk makan siang. Jadi pas semua menunya ini masak. Ini ada tempe goreng, kemudian ada ikan bakar, ada sambal nanas, dan ini dia menunya ya, yang pertama tadi. Kemudian ada juga kangkung yang ditumis. Jadi ada 4 menu untuk makan siang hari ini. Ngapa nak? Tadi ayo baru bukan semangat. Yo, tahu baru senang. Kayak minta waktu 5 menit. Saya makan dulu, jangan. Nah ini tadi adik Gina mau berangkat sekolahnya agak lebih cepat, katanya piket. Cuman karena Pak suami udah lapar, apalagi lihat menunya, jadi ini Pak suami mau makan dulu, katanya sekitar 5 menitan. Adik Gina kan masuk sekolah jam 1, cuman karena piket tadi mungkin jadi mau lebih cepat ya. Nah ini dia Pak suami ngambil ikan bagian ekornya. Sementara adik Gina itu udah nggak mau makan lagi, karena tadi barusan makan ya, aku gorengin telur. Padahal tadi bela-belain manggang ikan ini untuk adik Gina ya, dan akhirnya adik Gina itu sambil nungguin Pak suami makan itu nyemilin ikan panggangnya ya. Dan udah aku tawarin tadi mau pakai nasi atau enggak, katanya enggak karena udah kenyang. Kapan anak makan kapan les kan? Nah, bawa pelan ayah kan minum dulu. Ini cangkir. Enak ikan bakar. Enak. Jadi kakak Gali itu pulang sekolah jam 12, nyampe rumah jam setengah 1-an, nanti lanjut mau les lagi jam setengah 2-an. Jadi jam 1:15 itu harus udah berangkat ya menuju ke tempat les. Makanya tadi aku minta kakak Gali langsung makan aja supaya perginya itu bareng sama Dek Gina ya. Jadi Pak suami itu nggak mondar-mandir buat nganterin kakak Gali sama Dek Gina. Jadi sekaligus ya, udah nganterin Dek Gina ke sekolah, nanti lanjut nganterin kakak Gali ke tempat lesnya. Sekaligus juga Pak suami berangkat kerja lagi ya, karena Pak suami pulang kerjanya itu jam 2:30. Nah, kiranya suasana makan siang kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.